Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Cynthia Aida Sinta, mahasiswi program studi profesi apoteker Universitas Muhammadiyah Kudus yang sedang menjalankan praktek kerja profesi apoteker di UKOT UD Urbalindo, yaitu pabrik obat tradisional yang beroperasikan di Kota Malang. Nah teman-teman, kali ini saya berkesempatan untuk sharing nih ke kalian tentang materi yang sudah saya dapatkan selama PKPA di UD Urbalindo. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk menampilkan sedikit mengenai data diri saya ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk topik yang akan saya bahas kali ini mengenai CAPA, Corrective Action and Preventive Action. Nah, sebelumnya dari kalian sudah ada tahu belum tentang CAPA itu seperti apa dalam industri farmasi? Oke, yuk kita bahas ya. Memasuki penjelasan tentang CAPA, ada 9 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian CAPA, yang kedua tujuan CAPA untuk apa, yang ketiga syarat untuk membuat CAPA itu apa saja, lalu mengapa harus dibuat CAPA, siapa saja yang menyusun CAPA, kemudian kapan harus dibuat, bagaimana langkah penyusunan CAPA, dan contoh CAPA itu seperti apa, kemudian kesimpulan dari CAPA. Masuki poin yang pertama, CAPA itu apa sih? CAPA atau tindakan perbaikan dan pencegahan merupakan suatu upaya untuk mengatasi ketidaksesuaian terhadap standar, pedoman, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang telah terjadi dan mencegah agar ketidaksesuaian tersebut tidak berulang lagi atau disebut dengan corrective action. Selanjutnya, CAPA menghindari terjadinya ketidaksesuaian yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan cara proaktif melakukan tindakan peningkatan disebut dengan preventive action. Lalu memasuki poin yang kedua. Apa sih tujuan CAPA? CAPA mengumpulkan dan menganalisis informasi, mengidentifikasi, dan menyelidiki masalah produk dan kualitas, serta mengambil tindakan perbaikan atau pencegahan yang tepat dan efektif untuk mencegah terulangnya masalah tersebut. Nah, poin yang ketiga, syarat CAPA itu apa aja sih? Yang pertama, bisa mengatasi ketidaksesuaian atau temuan sampai dengan akar masalah. Yang kedua, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku. Dan yang ketiga, dapat diterapkan sesuai kemampuan dan sumber daya yang dimiliki pelaku usaha tersebut, tentunya sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Lalu, mengapa sih CAPA itu perlu dibuat? Dengan membuat CAPA, pelaku usaha diharapkan dapat memperbaiki ketidaksesuaian yang ada pada sarananya dan dapat menentukan tindakan yang tepat untuk mencegah ketidaksesuaian tersebut tidak terulang di masa mendatang. Dengan begitu, pelaku usaha dapat menyediakan obat yang berkhasiat, aman, dan bermutu. Nah, selanjutnya, dalam menyusun CAPA sangat diperlukan kerjasama tim atau teamwork antara manajemen atau pemilik usaha sebagai fasilitator atau penyedia, lalu penanggung jawab sebagai tim leader dan personil terkait lainnya. Perlu diingat teman-teman, kunci keberhasilan CAPA ditentukan oleh komitmen dan keterlibatan dalam teamwork tersebut. Kemudian, kapan sih CAPA harus disusun? Sesegera mungkin ya teman-teman, apabila terdapat penyimpangan dalam operasional, misalnya terjadi kenaikan suhu ruang penyimpanan. Kemudian, beberapa obat diletakkan di lantai tanpa dialasi palet. CAPA juga dibuat bila ada temuan saat audit internal, yaitu audit oleh pihak sarana sendiri atau lebih dikenal dengan inspeksi diri. CAPA juga dibuat bila ada temuan audit eksternal, misalnya pemeriksaan dari instansi pemerintah seperti Badan POM, serta ketika ada keluhan atau komplain dari pelanggan. Selanjutnya, bagaimana sih penyusunan CAPA? Yang pertama, dengan identifikasi masalah secara jelas dan spesifik. Masalah merupakan penyimpangan terhadap target atau standar.
Identifikasi masalah dapat dilakukan dengan mempelajari data yang tersedia. Bentuk-bentuk masalah antara lain reject atau penolakan, kesulitan, hambatan, dan kekurangan. Serta masalah terjadi adanya penyimpangan terhadap standar yang telah ditetapkan. Langkah kedua, evaluasi dilakukan untuk menentukan prioritas masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu, meskipun semua masalah harus diselesaikan pada akhirnya. Evaluasi mencakup besarnya dampak seperti biaya, keamanan, dan kepuasan pelanggan. Kemudian, tingkat keseriusan masalah adalah seberapa mendesak masalah harus segera diselesaikan. Selanjutnya, perkembangan masa atau frekuensi terjadinya masalah. Langkah ketiga, investigasi dan analisa. Diawali dengan menyusun rencana investigasi dan melakukan investigasi termasuk dari sisi eksternal untuk menentukan sebab-sebab terjadinya masalah. Selanjutnya, analisa akar penyebab masalah, yaitu akar permasalahan adalah faktor yang ketika kita memperbaikinya, masalah akan hilang dan tidak muncul kembali. Langkah 4, rencana tindakan. Dilakukan dengan menentukan metode atau cara terbaik dan untuk mencegah terjadinya pengulangan di kemudian hari. Rencana tindakan memuat semua tugas pekerjaan secara jelas, penanggung jawab atau pelaksana kerja, dan batas waktu pelaksanaan perbaikan. Langkah kelima, implementasi. Lakukan dokumentasi, implementasi dari rencana tindakan dan mengomunikasikan terhadap pihak terkait baik internal maupun eksternal. Langkah keenam, tindak lanjut, berfungsi untuk memverifikasi dan menilai efektivitasnya dari kegiatan yang telah dijalankan, termasuk memastikan bahwa semua karyawan memahami perubahan yang telah dijalankan. Berikut salah satu contoh CAPA. Dengan format kolom yang pertama, nomor diisi dengan nomor, kolom yang kedua, temuan diisi dengan temuan hasil dari pemeriksaan internal atau eksternal. Seperti contoh, temuan internal, personel masuk ke area produksi melewati RAB bukan RAO. Kolom yang ketiga, gap analysis, diisi dengan akar penyebab masalah terjadinya ketidaksesuaian. Contoh, personil tidak memahami fungsi RAB dan RAO. Tidak ada informasi yang tertempel pada ruangan. Kolom yang keempat, corrective action, diisi dengan upaya untuk mengatasi ketidaksesuaian yang telah terjadi. Seperti contoh, dilakukan upaya perubahan desain RAB. Dilakukan upaya pembuatan informasi dan penempelan pada ruangan. Kolom 5, preventive action, diisi dengan pencegahan terjadinya ketidaksesuaian masalah yang terjadi, seperti contoh, mengingatkan dan edukasi kembali pada personel pentingnya masuk area produksi melalui RAO bukan RAB, sesuai aturan yang telah ditetapkan. Kemudian, mendesain RAB menjadi model passbox sehingga tidak memungkinkan personil masuk area produksi melalui RAB, serta menempelkan informasi. Kolom 6, PIC, diisi dengan personil yang bertanggung jawab sesuai dengan uraian tugas, misalnya apoteker atau karyawan lain yang ditunjuk. Adapun indeks prioritas resiko dalam CAPA, dengan rumus RPN, Risk Priority Number sama dengan S Severity kali O Occurrence kali Detection. S atau Severity merupakan penilaian yang berhubungan dengan seberapa besar kemungkinan terjadinya dampak yang timbul akibat adanya kegagalan. Nilai dihasilkan melalui kuesioner yang sudah dilakukan terhadap seluruh karyawan bagian produksi. Kemudian, occurrence, seberapa sering kemungkinan penyebab kegagalan terjadi, terdiri dari rating 1-10, makin sering penyebab kegagalan terjadi, semakin tinggi pula nilai yang diberikan.
Dan selanjutnya detection, seberapa jauh penyebab kegagalan dapat dideteksi. Terdiri dari rating 1-10, semakin sulit mendeteksi penyebab kegagalan yang terjadi, maka semakin tinggi pula nilai yang diberikan. Adapun nilai indeks prioritas resiko, yang pertama 1-30 dengan tingkat resiko dan fungsionalitas berisiko tinggi, dengan diberikan tindakan resiko tidak dapat diterima dan harus dikurangi. Yang kedua, dengan nilai indeks 31-60 dengan tingkat resiko dan fungsionalitas resiko sedang, dengan tindakan resiko sedikit dapat diterima dan harus dikurangi serendah mungkin, dengan kepraktisan secara teknis. Yang ketiga, dengan nilai indeks prioritas 61-125 merupakan resiko rendah dengan tindakan resiko dapat diterima dan pengurangan resiko dapat dilakukan dipertimbangkan jika memungkinkan. Oke teman-teman, kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi yaitu CAPA dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi serta mengoreksi industri farmasi kita sendiri agar menghasilkan produk yang berkhasiat, aman, dan bermutu. Sekian sharing materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.